PLTA ini diklaim sebagai sebuah proyek energi bersih oleh pemerintah gitu. Tetapi kita tahu bahwa bukan melulu karena dia berasal dari air kemudian dia energi bersih, karena ketika kita dalami ternyata memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Karena memang di situ saya melihat ada beberapa ancaman untuk masyarakatnya sendiri ya, untuk masyarakat, untuk alam, dan sudah terjadi. PLTA Batang Toru ini yang perlu dia memberikan dampak yang signifikan pada ekosistem dan juga habitat orang hutan. Bisa saja kemudian kita akan mendapatkan situasi di mana orang hutan Tapanuli bisa punah dalam kurun waktu tertentu. Ini yang kemudian akan kita angkat dalam liputan. Dia berada di bentang alam Batang Toru yang memiliki biodiversitas kaya ya di situ, dan keberadaan PLTA Batang Toru ini dirasa cukup mengancam. Korban hilang akibat longsor di kawasan pembangkit listrik tenaga air Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditemukan tewas. 3 korban. Hingga kini petugas gabungan masih terus melakukan pencarian korban lain yang diduga masih tertimbun. Akibat bencana longsor di area proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Kecamatan Malancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bertambah. Terus kalau misalkan ada gempa di sana juga bisa menimbulkan longsor, dan memang sudah terbukti kan beberapa kejadian gitu, ada masyarakat dan juga ada pekerja yang meninggal gara-gara longsor di lorongnya ya, di guanya yang mereka buat gitu. Dan itu memang udah banyak gitu orang yang bilang bahwa di sana itu adalah sesar Sumatera, yang dimana kalau gempanya mau sedikit ataupun besar, gempa itu akan tetap menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup besar. Longsor. Kami sudah merasakan ketika perjalanan dari Medan ke Sipirok, karena dia ada di dekat Sipirok. Itu kita bisa lihat jejak-jejak longsoran, itu bisa kita lihat di sepanjang jalan ketika mendekati Sipirok. Bagaimana jalan itu harus dialihkan, itu baru perjalanan. Belum ketika kita menapak ke desa-desa yang ada di sekitar PLTA Batang Toru. Bisa yang sama dari investasi PLTA ini, kita bisa tahu kalau listrik yang pada akhirnya dihasilkan oleh PLTA ini itu juga masih dipertanyakan. Baik dari kelayakan investasi PLTA di sana, harga jual listrik yang kepada PLN, dan juga situasi listrik di Sumatera, di Pulau Sumatera tepatnya, yang saat ini sudah oversupply. Yang perlu diketahui oleh publik, mungkin kalau soal investasinya adalah seberapa besar sih investasi yang masuk di Batang Toru, dan itu dari mana? Bisa kita lihat ada beberapa arah yang menjurus tangan-tangan dari perusahaan yang disokong oleh pemerintah Cina gitu, dan juga beberapa uang maupun juga dari investasi dari sejumlah negara juga termasuk dari Cina juga yang berada di balik proyek ini gitu. Ini isu yang sangat sensitif ya kalau bagi kami, karena di satu sisi isu ini berkaitan juga dengan pembangkit listrik yang berkaitan dengan program pemerintah untuk melakukan pembauran pembangkit listrik tenaga air. Namun di sisi lain ada hal yang harus dibayar dalam proyek ini, yaitu ruang hidup bagi manusia, ruang hidup bagi satwa langka, termasuk juga yaitu orang hutan Tapanuli. Nah, orang hutan Tapanuli ini kan populasinya terbatas, 800 individu, data terakhir ya. Dan satu-satunya cuma ada di sana. Terus juga kita nggak tahu nih sebenarnya mereka bikin PLTA ini untuk apa. Dan artinya ada potensi listrik yang dihasilkan oleh Batang Toru ini berlebih dan mungkin bisa tidak terpakai. Ataupun kalau mungkin bisa terpakai, biaya pembelian listrik itu akan cukup besar dan akhirnya bisa menimbulkan kerugian negara juga. Kami melihat ada kejanggalan dalam proyek ini. Ada beberapa dokumen catatan dari termasuk Badan Pemeriksa Keuangan mengenai soal kejanggalan dari proyek ini. Itu yang sedang kami dalami secara proyek ya, secara bisnis, secara proyek. Ada banyak hal yang akan kita ungkap
apakah kemudian proyek energi baru dan terbarukan ini yang diklaim oleh pemerintah tidak merusak lingkungan, atau seperti yang klaim pemerintah katakan bahwa energi baru terbarukan yang mereka garap di Batang Toru ini sesuai dengan apa yang dikatakan klaim mereka untuk menjaga lingkungan, untuk mengurangi ketergantungan pemerintah dalam hal energi fosil. Nama saya Dwi Renjani, biasa dipanggil Rey. Saya sebagai editor di KBR. Isu lingkungan ini penting dibahas gitu karena memang menyangkut banyak aspek. Ada aspek lingkungannya sendiri, aspek hak asasi manusia dan ekonomi gitu. Nama saya Vincent, saya reporter di The Jakarta Post, tapi memang membidangi isu ekonomi bisnis. Jadi setiap aktivitas dari kegiatan ekonomi itu pasti bakal menimbulkan dampak lingkungan gitu. Dan kerusakan lingkungan hanya mungkin terjadi jika seandainya ada aktor-aktor ekonomi di baliknya juga. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid, saya biasa dipanggil Farid. Saat ini saya bekerja di CNN Indonesia TV sebagai koresponden yang diplot di Surabaya. Bagi saya, isu lingkungan itu bukan soal lingkungan saja, tapi sebagai ruang hidup yang diisi oleh makhluk hidup, salah satunya manusia. Artinya, setiap kali saya melakukan peliputan tentang lingkungan atau tentang ruang hidup, saya berbicara soal hak asasi manusia. Jadi artinya meliput isu lingkungan itu sama halnya meliput soal kebutuhan paling dasar bagi manusia. Tidak melulu soal pekerjaan, tidak melulu mengenai ekonomi. Bahkan hidup kita untuk bernafas itu aja sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Saya Aryo Bawono dari betahita.id, sebuah media lingkungan di Jakarta. Buat saya liputan kolaborasi itu penting, apalagi isunya misalkan sensitif kayak isu lingkungan gitu. Karena beberapa kali saya ikut investigasi, tapi bukan kolaborasi, itu susah banget dikerjain kalau cuma sendiri. Nah, kalau dengan kolaborasi ini, saya bisa dapat pandangan yang lebih banyak, angle lebih banyak, dan juga bantuan dari teman-teman yang lain. Paling tidak kalau kita lakukan secara gotong royong kan artinya tidak ditanggung oleh satu kantong, satu dompet aja, itu kan menjadi lebih mudah. Itu satu. Yang kedua adalah pembagian tugas. Jadi kita harus bekerja sama gitu terkait apa kebutuhan data yang diinginkan oleh masing-masing pihak gitu. Biasanya hanya media-media tertentu saja yang melakukan investigasi atau hanya media-media tertentu saja yang mau membahas isu tertentu gitu. Tapi di sini didorong supaya tidak hanya satu media atau media itu saja gitu, tapi dibuka kemungkinan peluang untuk media-media lain, bahkan media yang mungkin jarang melakukan investigasi untuk terlibat. Ini adalah keniscayaan karena di masa depan kolaborasi menjadi ruh dari semangat jurnalisme Indonesia, sehingga mengubah kompetisi menjadi kolaborasi. Ini menjadi semangat baru dalam kita berjurnalisme. Teman-teman yang ikut kolaborasi ini, setelah kita menentukan isu, kita itu memang betul-betul memperkuatnya dari sisi riset. Antara lain adalah bagaimana mereka bisa memetakan aktor-aktor di balik bisnis tersebut, beneficial ownership-nya siapa,